Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Sofi Kurniawati akan membahas topik 1, demonstrasi kontekstual terkait perjalanan pendidikan nasional. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu memberikan dorongan terhadap perkembangan peserta didik, yakni pendidikan mengajarkan untuk mencapai suatu perubahan dan dapat bermanfaat di lingkungan masyarakat. Perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan. Pada saat sebelum kemerdekaan, tidak semua orang dapat mengenyam pendidikan. Pendidikan pada saat itu didasarkan pada golongan penduduk menurut kelas sosial atau keturunan, serta golongan kebangsaan yang berlaku. Pembelajaran pada saat itu hanya sebatas menulis, membaca, dan menghitung hanya untuk mendidik calon pegawai dan mendukung usaha dagang oleh pemerintah Hindia Belanda. Perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan dimulai pada tahun 1845, di mana lahirnya Sekolah Bumi Putra. Kemudian pada tahun 1903, Sekolah Kartini untuk wanita pribumi. Selanjutnya pada tahun 1908, di mana lahirnya organisasi Budi Utomo. Kemudian pada tahun 1912 dengan berdirinya Stovia untuk pendidikan dokter bagi kalangan pribumi. Selanjutnya pada tahun 1920 yakni munculnya cita-cita untuk perubahan radikal. Selanjutnya pada tahun 1922 di mana berdirinya Taman Siswa sebagai gerbang emas kebebasan kebudayaan. Perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan ditandai dengan pendirian Taman Siswa. Sekolah ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan pendidikan dasar kepada masyarakat yang belum terjangkau oleh sistem pendidikan formal Belanda pada masa kolonial. Kemudian adanya konsep pendidikan inklusif dengan memperkenalkan gagasan bahwa pendidikan harus tersedia bagi semua orang tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau agamanya. Yang terakhir, adanya pengembangan pendidikan karakter. Nah, Ki Hajar Dewantara mendukung pendidikan karakter dan moral sebagai bagian integral dari pendidikan. Beliau mengajarkan nilai-nilai kebangsaan dan etika kepada para siswanya. Selanjutnya, perjalanan pendidikan nasional setelah kemerdekaan. Tujuan pendidikan setelah kemerdekaan tidak lagi mementingkan kepentingan Belanda, tetapi memanusiakan manusia sebagaimana mestinya. Pendidikan nasional setelah kemerdekaan dimulai pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1966, ditandai dengan adanya sekolah setara SMP dan SMA serta kejuruan. Kemudian pada tahun 1947 sampai 2019, di mana adanya Yaman Pergerakan Nasional seperti perubahan kurikulum, penerapan kurikulum KTSP, serta kurikulum 13. Yang terakhir pada tahun 2020 sampai dengan sekarang, di mana adanya pendidikan dengan menerapkan kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan inovasi dalam pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan minat belajar peserta didik.